development sama hybrid app. Itu aja sih. Pemrograman web maksudnya ya? Ya Bu, sama Baik. hybrid app. Kalau itu biasanya ada Pak Anton ya, Pak Anton? Pak Anton, kemudian Pak Bambang, mungkin? Mobile apps-nya Pak Edi. Ya, Pak Edi yang satunya. Baik, Bayu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Android itu nanti ada sendiri, apa namanya, kayak pelajaran sendiri atau terlepas dari kuliah? Pengembangan Android. Ada. Pemrograman mobile kalau di kita, karena kita kan nggak boleh nyebut merek ya di mata kuliah. Oh, iya. Ada. Kalau boleh tahu itu nanti rencananya pakai Java ya? Yang ngajar sih Pak Anton sama Pak Edi, seingat saya. Oh, iya. Mungkin bisa dijawab Pak Anton. Kalau bagian saya itu nanti pakai Flutter, Mas. Tadi siapa yang nanya? Oh ya. Bayu ya? Iya. Pakai Flutter, Mas. Oh ya, makasih. Nanti di bagian PID baru Java atau Kotlin. Makasih. Baik, untuk adik-adik peserta, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Davis, silahkan. Mana itu kameranya nggak aktif? Davis. Mohon maaf, kameranya agak rusak, Pak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davis Fernanditya Adni dari kelompok 17 Informatika. Pertanyaan saya yaitu berkaitan dengan multimedia, Pak. Kalau soal web development dengan jaringan tuh saya tuh tahu apa yang dipelajari gitu. Tapi kalau soal multimedia ini masih agak-agak asing bagi saya. Baru belum kenal gitulah. Itu gimana sih Pak untuk multimedia itu? Bisa dibantu jawab Pak Bambang? Beliau yang biasa ngajar, teman-teman. Enggak ya? Pak Bambang? Monitor? Ya, makin gelap layarnya. Oh, lagi nggak enak badan tadi habis vaksin kayaknya ya. Ya, nanti bisa mungkin langsung tanya ke Pak Bambang langsung ya. Nanti kita bagi ininya, nomor kontak dosen. Oke, untuk pertanyaan Bayu ditampung dulu ya, Dek. Ke peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh saya nambahkan sedikit dulu ya? Oh iya, Pak, silakan. Untuk nanti multimedia, kebetulan kita punya lab-nya sendiri gitu. Iya, kepala lab-nya Pak Awang. Akan punya laboratorium sendiri khusus untuk multimedia. Kalau nggak salah itu komputernya nanti untuk itu dipakai iMac gitu ya. Nggak salah di situ khusus untuk untuk multimedia gitu. Kemudian juga ada mau bikin back sound apa segala macam pakai keyboard. Itu nanti juga akan ada di situ. Gambarnya juga mungkin menggunakan Wacom ya. Nggak salah saya ingatnya gitu. Mantap alat-alatnya, Pak. Iya, pokoknya lengkap nanti. Apalagi itu juga kebetulan kita dapat bantuan soft loan gitu ya dari ASDB. Kemungkinan rapat terakhir itu kalau nggak salah bulan nggak salah akhir September atau awal bulan Oktober tuh barang-barangnya akan datang. Ya, itu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kepada peserta yang lain, adik-adik peserta, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Untuk Davis bisa di lower hand ya, Dek? Apakah? Lower hand. Raise hand-nya dimatikan. Oke, adik-adik peserta yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin mengenai mata kuliah yang akan dipelajari nantinya. Jika tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan. Belum. Kita kan sampai jam
15 ya. Sampai jam 3. Mungkin bisa dinyanyikan satu lagu Pak Reza. Pak Reza nggak ada ya. Pak Anton. Oh ya, kita punya dosen itu pada pintar-pintar nyanyi ya teman-teman. Jadi insya Allah nggak stres ya kuliah di informatika. Jadi sangat menghibur lah dengan multi talentan itu tadi ya. Multi talent. Pak Anton Pak ada gambar ini nggak, Pak Anton, gambar laboratorium Pak Anton? Kalau nggak salah Pak Anton ada nyimpan ya? Oh, di handphone, Pak. Apa dia? Bentar, saya share nanti ya, teman-teman. Biar bisa. Itu ada yang resen gitu. Ya, silahkan Alfi. Alfi. Awang, suara saya terdengar? Pak Adi. Terdengar, silahkan. Gimana Pak Adi? Kan mumpung mahasiswa masih baru-baru kan ya, masih semangat-semangatnya. Apakah di antara, berapa jumlahnya Bu? 100 berapa? 140-an Pak. Dari 140-an ini kira-kira ada yang minat sangat robotika atau tidak ya? Supaya Pak Awang bisa merencanakan kita bentuk tim 1 apa 2 begitu tahun depan kalau bisa ikut lomba kontes robot. Adakah di antara 140 itu yang sudah punya bakat, minat gitu? Mumpung masih baru biasanya semangat-semangat gitu. Iya betul. Apalagi nanti ada Pak Anton tuh juga tuh. Mister Robot. Jadi dari SMK itu punya basic gitu ya. basic. Sudah. Oke, itu ada yang masih resen tuh. Silakan. Ya, silahkan. Tadi Pak Alfi dulu Pak. Tadi mungkin langsung di ini aja kalau mau bikin kayak gitu, kayak study club robotik sudah ada ya Pak Anton ya? Iya, untuk study club robotik sudah ada Pak Adi. Jadi kami masih nunggu apa namanya pandemi. Iya. Jadi saat ini untuk study club robotik udah pertemuan ke-7 tiap minggunya. Masih menggunakan virtual aplikasi, jadi pakai Webbot teman-teman. Mungkin saya boleh izin share Bu Indah. Silakan Pak. Sekalian promosi Pak, sekalian promosi. Jadi izin share screen teman-teman. Jadi untuk robotik study club robotik itu udah jalan. Ini sudah minggu ke-7. Saat ini kita masih pakai simulasi teman-teman karena memang pandemi. Jadi saya mengakali seperti itu. Nah, ini pakai teman-teman, pakai Webbot. Aplikasinya pun gratis, jadi open source. Jadi teman-teman yang mau belajar robot pun bisa menggunakan aplikasi ini. Padahal lebih serunya sih di lab ya, cuman ya ini contohnya robot. Banyak juga contoh-contoh robot yang bisa teman-teman buka di sini ya. Contoh di sini ada nah ini contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya kita belajar di robotik, kita buat dari nol, kita rangkai, kita program, kita solder dan lain-lain. Jadi kita belajar di sana buat robot ya teman-teman. Itu aja sih dari saya. Ini loading agak berat soalnya aplikasi. Nah, sebentar, harusnya jalan ya. Bahasa sih ya Pak Anton ya? Sih ya, betul Pak. Bisa pakai Python juga. Nah, saya close dulu. Kebanyakan buka tab. Tab buka. Wah, berat teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Stop share. Oke, siapa tadi? Alfi ya? Silakan. Ya Pak Alfi, silakan tanya pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ihsan dari kelompok 17. Pertanyaan saya, mohon maaf kepada semuanya sebelumnya ya. Buat orang yang modal nekat aja masuk jurusan ini, kira-kira pertama yang harus dilakuin apa aja ya? Itu aja sih. Sekian dari saya. Pertama berdoa. Sepakat.
berdoa pasti itu. Kalau modalnya nekat pasti berdoa. Sepakat saya kalau itu. Oke. Ibu Indah, Silakan, Pak, dikasih dijawab. dong mahasiswanya Bu Indah, tolongin. Ya, selain berdoa yang pasti itu nomor urut pertama ya, karena hubungan kita dengan Tuhan harus beres dulu kalau kita punya keinginan, apalagi modalnya nekat ya teman-teman. Ya, yang kedua tentu serius mengikuti pelajaran. Jadi kalau ada merasa tertinggal, dosen-dosen di sini sangat bersedia membantu untuk membantu gitu ya. Maksud saya juga beberapa kali harus menangani siswa itu, mahasiswa di luar kelas. Jadi dia nanya, Bu ini gimana? Nah kita kasih sumbernya, kalau dia belum paham ya dikasih tahu gimana yang benar gitu. Seperti itu. Nah untungnya daring ini adalah kan kita rekam ya kuliahnya ya. Jadi bisa diulang-ulang ketika kalian sudah tidak ada jam belajar, silakan diulang. Biasanya dosennya punya YouTube ya. Punya YouTube untuk bisa kalian ulang-ulang pelajarannya, jadi nggak hilang seperti kalau kita sekali kuliah terus udah nggak ada rekamannya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah punya semacam minat kemana gitu ya, gabung di komunitasnya, kayak tadi Pak Anton ya, pasti beliau karena concern di robotika, otomatis beliau pasti bergabung di komunitas robot ya, jadi saling-saling. Jadi intinya gini, jangan mengharapkan full di kuliahan, karena itu tidak akan mungkin bisa terpenuhi kebutuhan kalian. Pasti kita harus juga cari di luar. Dari zaman dulu juga begitu ya, dari zaman kami dosen ini kuliah juga seperti itu. Jadi tidak bisa full hanya kita ngikutin kuliah yang di kampus aja, tapi juga di luaran. Seperti itu. Jadi intinya rajin aja. Nggak harus pintar ya, nggak harus pintar untuk sukses. Syaratnya cuma satu, rajin. Ya, rajin praktek juga. Itu dari saya. Apakah ada Bapak-bapak dosen lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Bapak Ibu dosen. Saya mau nambahkan. Ayo Pak Adi, kasih trik Pak Adi. Silakan Pak Herman mau Pak nambahkan. Herman, kasih trik. Nah, gitu dong Pak. Dua kata Bu, dua kata. NKRI. Apa tuh Pak? Tiga kata Bu. NKRI. Apa tuh Pak? NKRI harga mati, baik. Mau 17-an soalnya Pak ya? Iya Bu. Semangat ya, tetap semangat. Baik. Pak, yang Pak Dedi nih biasa nih, Pak Dedi kasih tripnya dong, tipsnya. Ini biasanya yang sering saya tanyakan kepada mahasiswa baru ya. Jadi ketika masuk ke informatika, ya masuk manapun sebenarnya ini sama pertanyaannya. Kira-kira mau lulusnya itu mau jadi apa gitu loh. Mungkin itu dulu kali ya yang harus rekan-rekan mahasiswa baru yang ada di sini untuk dipikirkan atau didefinisikan. Jadi ketika kita sudah tahu kita nanti lulusnya itu mau jadi apa, maka akan mudah saya rasa untuk mengambil ataupun memilah dan memilih mata kuliah apa saja ataupun karakter Anda ini cocoknya ngambil apa aja sih gitu mata kuliahnya gitu loh. Nah ini akan jadi satu modal nanti buat para mahasiswa ketika akan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya tuh sudah punya bahan gitu loh. Pak, Bu, saya ingin jadi programmer mobile misalkan, ya entah mobile Legend atau game atau anything, tapi sudah punya gitu loh, sudah punya duluan goalnya setelah lulus itu mau jadi apa. Nah ini akan memudahkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah maupun juga targetingnya itu nanti mau apa gitu. Nah ini juga mungkin kalau misalkan sudah tahun kedua Anda masih bingung, mungkin Anda salah jurusan gitu. Jadi kalau saya sih mungkin agak ekstrim ya. Kalau Anda sudah mikir bahwa Anda salah jurusan di tahun kedua, daripada buang biaya dari orang tua, mending cepat-cepat pindah ataupun cepat-cepat mencari sesuatu yang memang akan jadi tujuan hidup Anda. Jadi saya rasa ini penting ya, pertanyaan yang paling utama yang harus Anda tanyakan. Bahkan kalau bisa jadi tugas pertama adalah ini tugas pertama Anda untuk masing-masing mahasiswa baru. Kira-kira itu dulu deh yang harus diselesaikan pertanyaannya. Mau jadi apa Anda ketika nanti Anda sudah lulus dari informatika? Baik, terima kasih Pak Dedi. Boleh tambahin nggak?
Ya, boleh Bu Rasmi. Oke. Kalau dari saya, kalian kan baru mau mulai kuliah. Ini umum ya. Ini baik-baik yang terdampar atau yang sudah milih di sini. Benar-benar serius kalau kuliah. Karena kalian punya, kalau kalian nanti selesai di informatika, kalian punya pendidikan, bekal pendidikan yang berbeda dengan yang lain. Informatika ini kalian pakai dimanapun juga. Ya, di segala tempat bekerja pasti sangat dibutuhkan. Jadi kalian sudah punya keahlian atau punya punya background pendidikan yang lain daripada yang lain. Jadi kalian harus serius. Jangan bisa di ini kan sekarang kita kuliah daring. Artinya ada yang on kamera, ada yang enggak. Kami kadang mengerti kalau on kamera berarti tulisannya cepat habis, jadi kadang tidak on kamera. Kami tidak tahu para dosen kalian kuliah benar apa enggak. Tetapi sebenarnya itu di kalian sendiri. Kalian membohongi kami pun kalian sendiri yang rugi. Jadi saran Ibu benar-benar fokus supaya selesai dengan baik. Ya, karena kalau tidak selesai dengan baik kalian yang rugi sendiri. Di sini dosen-dosennya pintar-pintar loh, informatika hebat, rekan-rekan dosen di sini baik-baik semua. Jadi kalau kalian tidak hanya misalnya kalian lagi kuliah tapi tidak on kamera dan kalian entah di mana atau lagi tidur, kalian yang rugi sendiri. Karena lewat ilmunya lewat. Jadi saran Ibu serius kuliah supaya selesai dengan baik karena masa depan di tangan kalian sendiri. Kami dosen mau ngomong apa aja berbusa mulut atau orang tua kalian berbusa mulut, kalau kalian tidak punya tekad itu tidak akan terjadi. Begitu aja dari saya Bu Indah dan Wilda ya. Baik, terima kasih Bu Rasmi. Selanjutnya tadi ada Alif Maulana Raisen. Silahkan Dek pertanyaannya. Maaf, suaranya tidak terdengar. Masih tidak terdengar, Dek? Atau di saya aja, Kak? Sama, saya juga tidak dengar. Oke. Tidak kedengaran. Bisa ditulis aja, Dek, di kolom chat aja. Ya, tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Mungkin sambil menunggu Alif Maulana mengetikkan pertanyaannya di chat, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Saya kira bakal malu-malu loh, ternyata enggak ya pada aktif bertanya. Baguslah. Silahkan M. Yudit Aditya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya simpel aja Bu, apa sih visi misi dari Bapak Ibu dosen di Unmul ini untuk prodi informatika nih Bu? Dan apa yang bisa kita bantu ini Bu ke depannya? Mungkin akreditasinya bisa naik lagi ke A gitu. Amin. Memang itu tujuannya. Ya bagaimana Bu? Bisa langsung dijawab Bu Indah. Ya, visi misi prodi bisa dilihat di website langsung ya. Ada di situ. Kemudian untuk apa yang bisa kalian bantu, jadi untuk aspek dari mahasiswa yang bisa dibantu untuk akreditasi tentu dengan IPK ya. Kami tidak minta IPK yang terlalu tinggi-tinggi banget, tapi juga jangan yang rendah-rendah banget gitu ya. Yang bagus lah ya, yang bagus. Jadi itu 3,5 lah Bu ya. Dari situ kemudian waktu lulusnya jangan lama-lama ya. Kami juga nggak minta kalian super cepat, misalnya 7 semester selesai, enggak, tapi juga jangan 7 tahun juga, jangan 6 tahun juga gitu ya. Jadi yang pas-pas aja gitu. Semoga bisalah kalian mengikuti kuliah di sini insya Allah ya, karena semuanya akan membantu kalian di sini. Begitu. Terima kasih Bu. Pak. Tambahan dikit ya. Ini selain tadi kata Bu Indah juga ini keaktifan mahasiswa ya. Sekarang banyak kegiatan yang memerlukan mahasiswa. Contohnya aja nanti ada penelitian dosen itu akan melibatkan mahasiswa. Kemudian juga dari mahasiswa itu bisa membuat suatu karya gitu ataupun juga penelitian
yang dikerjakan oleh mahasiswa gitu. Nah, itu juga jadi nilai-nilai yang menaikkan nilai akreditasi dari program studi gitu. Malahan itu jadi lebih banyak diminta gitu. Itu juga kalau kalian punya suatu kemampuan misalnya di bidang olahraga. Ya, jadi kalau ada yang bidang olahraga, dia mengikuti misalnya pertandingan di mana segala macam itu juga akan meningkatkan juga nilai daripada prodi. Ya, jadi keaktifan mahasiswa itu juga nilainya sangat besar ini sekarang. Dia hanya dosennya aja, malah dosen tuh banyakin tuh penelitian sama pengabdian masyarakat, mengajarnya malah tidak, mengajarnya malah di nilai kecil gitu. Jadi dosen nanti banyak penelitian yang nanti akan pasti melibatkan mahasiswa juga. Jadi ya sering-seringnya dekat ke dosen-dosen yang wah ini sering penelitian nih gitu, ataupun juga dia bisa membantu Anda dalam misalnya Anda ada punya kelompok penelitian. Seperti yang baru-baru ini saya kebetulan diminta untuk sebagai narahubung dengan Kementerian Kemenko investasi gitu. Jadi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai usaha, katakanlah seperti startup begitu, membuat suatu startup, kegiatannya apa, kemudian dibuat proposal berapa biayanya, kemudian itu nanti akan di-share dengan para industri, kemudian dia akan melihat proposal kita itu layak nggak untuk dibiayain. Gitu. Kalau layak dibiayain, ya nanti Anda yang akan dapat proyeknya itu gitu. Untuk proyek Anda itu dipakai dan nanti dari industri itu yang nanti menggunakannya gitu. Ya, jadi levelnya udah tinggi gitu. Jadi sekarang banyak seperti itu, banyak begitu juga banyak mahasiswa magang gitu ya. Sekarang tuh banyak program magang yang diberikan oleh kementerian-kementerian gitu untuk bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa. Nah, jadi yang sering-sering aja seperti itu. Kalau yang tadi saya bilang dari Kemenko Invest itu mungkin akan setiap tahun nantinya berjalan gitu. Jadi kalau nggak salah itu mahasiswa juga tidak dibatasin semester berapa gitu, tapi udah masuk aktif gitu ya, aktif kuliah. Nah, jadi banyak nanti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan itu bagi prodi pasti akan ada nilainya gitu, nanti di akreditasi. Sekira seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Awang. Sudah terjawab, Dek. M. Yudi. Boleh tanya lagi, Pak? Bu? Silakan deh. Apa sih bedanya AI dengan robotik? Apakah sama? Dan apa peluangnya Pak Bu untuk masa depan? Karena mengacu pada Society 5.0. Begitu. Baik, bisa langsung aja Pak. Atau Bu? Silakan Bu Indah. Ya, kalau robotik kan kecerdasan buatan itu yang umum ya, yang induk besarnya. Nah, robotik itu salah satu cabangnya gitu. Ya, bahkan lagi kebetulan di robotik di bawah saya juga gitu ya. Kalau tadi benar kata Bu Indah, kalau besarnya itu adalah AI gitu. Robotik itu bagian daripada AI. Kemarin aja kan untuk masalah pandemi ini, robot itu banyak dipakai untuk salah satunya ya, mengantar makanan dan obat ke pasien COVID. Ya. Kemudian juga Anda sudah juga lihat bahwa AI yang ditempatkan di dalam mobil benar-benar mobil gitu, seperti Google, itu kan sudah autonomous ya, artinya dijalankan bukan orang lagi, tapi menggunakan robot gitu. Dan banyak sekarang robot-robot itu dipakai, seperti misalnya Anda pernah tahu Amazon, itu yang kerja untuk mengambil barang di sekian gedungnya yang besar itu sampai bertingkat-tingkat juga rak-raknya itu semuanya dijalankan oleh robot. Apalagi ya kedepannya kan pasti akan menuju ke sana. Ya, menuju ke sana itu kita itu nanti akan dilayanin sama robot. Ya, dilayanin sama robot. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan ini nanti mata kuliahnya bisa nyambung ke
mata kuliah pilihan tuh namanya computer vision. Ya, atau bisa dibuat robot vision yang melihat gitu, kemudian dia bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Nah, itu ada yang men-share ini dari Pak Dedi. Silakan Ya. Pak Dedi lanjutkan. Baik, menambahkan dari Pak Awang tadi ya sudah sebagian besar disampaikan oleh Pak Awang bahwa robotika itu memang tidak dipisahkan dari AI. Jadi AI ini sebenarnya kalau kita lihat big picture-nya sekarang ya memang lagi naik daun di berbagai macam belahan dunia ya, bukan cuma di Indonesia saja. Mungkin juga beberapa dari mahasiswa sebenarnya sudah sering pakai tapi nggak pernah sadar kayak kita pakai aplikasi FaceApp yang sekarang lagi naik daun, yang ada orang fotonya bisa nyanyi-nyanyi. Nah itu sebenarnya di-generate pakai AI, pakai GAN nama metodenya. Kita bisa lihat di sini juga tadi sudah disebut Pawang, salah satu sub bidang dalam dalam AI ini ada robot, ada computer vision, kemudian juga nanti mungkin Anda akan belajar machine learning dan segala macam. Nah ini mata kuliah yang ada di sini atau sub-sub mata kuliah yang ada di sini sebenarnya ada semua di informatika, dan kita juga punya support dari berbagai macam vendor atau perusahaan yang terkait dengan pengembangan AI ini. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari siapa ini? Alif ya, di chat ada yang bertanya tentang partnership Mikrotik dan Cisco. Jadi untuk Mikrotik dan Cisco kita akan menggunakan tools yang standar dari mereka. Kalau Mikrotik itu ada Winbox, juga termasuk kalau memang Anda mau scripting atau segala macam dengan menggunakan command line, juga kita bisa gunakan SSH ke Mikrotiknya. Kemudian kalau Cisco pastinya standarnya dengan packet tracer, kemudian Huawei pasti dengan standar INSP-nya. Jadi untuk yang terkait kurikulum berbasis industri itu kita akan mengikuti standar dari masing-masing vendor. Apalagi ada satu lagi kayaknya mata kuliah yang terkait dengan partnership Huawei. Itu Pak Gupta. Oh, Pak Gupta. Oke, ya. Nah, itu ada informasi dari Pak Gupta bahwa setiap tahun yang paling rajin mungkin update kurikulum ini adalah Huawei. Jadi jangan kaget mungkin mahasiswa dan juga beberapa dosen yang saya informasikan, Huawei ini termasuk yang paling sering update. Yang kedua adalah Cisco dan yang ketiga adalah Oracle. Jadi mungkin mahasiswa pas semester depan begitu ngeliat materinya kok ada tambahan lumayan gitu ya, signifikan lah. Jadi itu adalah hal yang biasa dan harapannya ketika ada update ini sebenarnya ketika rekan-rekan mahasiswa di sini lulus atau berhadapan langsung dengan dunia kerja itu nggak kaget bahwa yang ada di luar sana itu ternyata sudah secepat itu kemajuannya. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan Alif Maulana dan Yudi. Selanjutnya Daviana, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk informatika ini kira-kira kalau dari dosen-dosen ada nggak mata kuliah yang direkomendasiin yang harus diambil gitu? Terima kasih. Yang harus banget diambil gitu. Terima kasih. Bu Indah. Mana Bu Indah? Yang hadir. Tadi saya ambil minum. Ya, untuk mata kuliah yang harus banget diambil ya nanti ada tulisannya wajib. Nah, W gitu ya wajib. Itu harus diambil. Sedangkan pilihan ya itu tadi kita kembali ke yang disampaikan Bapak-bapak dosen tadi di awal ya. Kalian mau jadi apa, berarti harus tahu nanti minatnya kemana. Nah, minatnya kemana itu nanti yang akan mengarahkan mata kuliah pilihannya harus diambil yang mana. Begitu. Ya, makasih Bu. Tambahkan Bu Indah ya. Silakan. Jadi gini, teman-teman pendahulu itu rata-rata gagal paham ketika sudah hampir di akhir perkuliahan. Ketika pertengahan perkuliahan, peminatannya mulai agak fokus gitu. Misalnya, dia ngambil mata kuliah multimedia sebagian, kecerdasan buatan sebagian, tidak fokus dia. Begitu mau ngambil skripsi,
Nah, bingung dia ahlinya di mana gitu. Nah, Anu kalau Pak, ngikut teman biasanya dia ikut tuh. teman biasanya. Bukan karena dirinya. Nah, saran saya teman-teman mahasiswa yang baru ini sejak awal punya fokus. Bidang peminatan yang diminati apa. Kalau memang sekiranya dari awal suka di multimedia, yang ambil mata kuliah yang berkaitan dengan multimedia. Jadi nanti tugas akhirnya atau skripsinya mengambil bidang yang berkaitan dengan multimedia. Nah, kasus yang sering terjadi, beberapa teman itu ngambil mata kuliah yang rame, yang banyak temennya, yang dosennya mudah nilainya, yang dosennya ganteng, dan seterusnya. Begitu skripsi, yang diambil topiknya sistem cerdas. Nah, bingung dia, dasarnya enggak punya. Akhirnya kesulitan. Jadi kasus-kasus itu harusnya bisa diantisipasi mulai dari semester 1. Barangkali itu, Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Adi. Betul sekali ya teman-teman ya. Intinya jangan hanya karena teman, tapi kalian pengennya apa, nah kesitulah. Gitu. Lanjut Bu Indah. Ya, silakan Bu Rama. Tambahan. Oke, untuk ya. Jadi sudah banyak tadi ya rekan-rekan dosen sudah memberikan pengalaman untuk banyak sharing ilmu. Jadi kalau saya nambahin hanya ini aja. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Adi tentang tugas akhir gitu ya. Jadi memang mahasiswa kalau di S1 itu kan mata kuliahnya tidak fokus ya. Memang begitu, memang diajarkan semua general ya. Ada yang wajib katanya Bu Indah tadi, dan ada pilihan yang bisa diikutin itu adalah pilihan itu tadi. Kalau memang mau minatnya sesuai dengan skripsi yang akan dibuat. Nah, tapi sekarang itu kan sudah merdeka tuh. Jadi yang programnya Pak Awang tadi bilang, jadi mahasiswa tidak bisa ngambil mata kuliah di mana-mana. Bisa ngambil ke ekonomi, bisa ngambil ke ITB, ngambil ke IPB gitu ya. Jadi udah semester kayaknya 20 semester yang angkatan 20 aja sudah pada ngambil tuh ya keluar. Jadi memang kalau sudah peminatan seperti itu, yang wajib tuh di awal-awal kita ngambil di prodi informatika yang mata kuliah wajib. Nanti kalau sudah peminatan itu boleh ngambil ke Unmul juga, tapi boleh juga ngambil ke luar Unmul. Itu yang mata kuliahnya macam-macam. Jadi tidak hanya fokus, ya pokoknya mereka tuh mempersiapkan fokus ke skripsi, ke TA-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang katanya tadi multimedianya kurang, bisa ngambil ke fakultas atau ke universitas lain. Misalnya, oh saya ini mau jadi game developer. Misalnya game developer kan berduit juga tuh. Atau misalnya kalau balik ke kampung, saya kayaknya orang Kalimantan tuh banyak yang dikirim-kirim dari daerahnya yang yang daerah dari jauh, dari Berau, tapi pulau-pulaunya lagi gitu ya. Berarti kan diharapkan pulang karena beasiswanya dari sana. Nah itu berarti kebutuhan orang sana dia harus bisa dia pelajari di sini gitu, sehingga nanti pulang benar-benar dimanfaatkan. Nah itu mata kuliah yang seperti itu. Jadi skripsi kalian tuh sudah ngarah maksudnya Bu Indah tadi sudah mengarah ke situ, dan maksudnya teman-teman lain juga ya. Jadi bukan karena ikut teman, memang kita itu mau membantu orang di sekitar kita. Misalnya UMKM di sana banyaknya, daerah wisatanya, udah bangunkan aja GIS-nya gitu. Jadi buatlah 3 dimensi GIS-nya. Jadi kita tidak ke sana tapi sudah tahu, daerah itu begini-begini, gambarnya seperti ini. Nah, ya itu bisa diambil dari prodi kita, tapi ada juga bisa ngambil dari prodi-prodi yang ada ditawarkan di universitas lain. Sudah bisa, boleh seperti itu. Karena saya dengan Bu Indah juga sudah ngajar-ngajar keluar. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Maluku, tapi Papua enggak ada, Bu, murid saya. Saya dari Aceh sampai ke Sulawesi ujung-ujung. Nggak tahu saya itu. Yang mana. Tapi ya itulah. Jadi kita bisa sharing pengalaman. Kalau kita dari Kalimantan, ya tunjukkan yang ciri khasnya Kalimantan. Kalau yang daerah lain seperti itu juga. Jadi dutanya. Saya kira itu aja ya mahasiswa ya. Jadi memang ada mata kuliah wajib, tapi pilihan juga bebas. Sekarang pun bisa memilih kemana-mana, tapi sesuai dengan kebutuhan di daerah kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan teman, punya prinsip sudah ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Indah. Terima kasih kembali Bu Rama. Terima kasih.
Saya tadi lihat di kolom chat Abdullah Mustaqim ingin bertanya, silahkan Dek. Oh ya. Tes ada. Ada suaranya, silahkan. Kan nama saya Abdullah Mustaqim dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang robotik tadi ya. Nanti tentang pelajaran robotik itu fokusnya ke masa pemrograman mana ya? Atau lebih ke C++ atau ke Python nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Awang dan Pak Anton. Pak Anton. Banyak peminat ini. Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya, nanti bisa C atau Python. Nanti tergantung device yang kita gunakan ya. Tadi siapa namanya? Yang nanya, saya nggak lihat. Abdullah Mustaqim, Pak. Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi untuk awal itu kita memang menggunakan Arduino, Abdullah. Jadi nantinya ketika sudah fasih nih, basicnya udah bagus, baru kita masuk ke Python menggunakan Raspberry. Gitu. Siap. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand. Baik, Bayu Setiawan, silahkan. Saya Bayu Setiawan dari kelompok 18 informatika. Ingin nanya kalau misalnya di informatika ini nge-cover nggak kalau misalnya ini ke Scrum mastering gitu atau masalah ke development-nya gitu, pengembangan kayak misalnya jadi project manager atau semacamnya gitu, atau di sistem informasi kayak gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ayo Bu Rama, project manager. Pak Bambang juga Iyalah. Iyalah, siapa tadi namanya Bayu ya? Itu Ya, Bu. apalagi sekarang tuh ya, kamu harus mahasiswa sudah harus katanya Pak Awang tadi harus memiliki keahlian di soft skill untuk menjadi pengusaha. Jadi outputnya itu nanti bukan hanya menjadi pegawai, tapi menjadi orang yang bisa membuka peluang usaha, ya. Usaha apapun itu, bisa jadi software developer atau mau UMKM tadi ya, yang jadi startup itu, atau misalnya mau ya startup kan macam-macam tuh, ya startup macam-macam. Nah itu di situ ada mata kuliahnya di situ, ada entrepreneur, ada startup digital business ya, ekonomi bisnis, ada juga mata kuliah yang APSI pastilah ya, analisis perencanaan sistem database dan sebagainya itu ada di situ. Nanti juga bisa diajak sama dosen-dosennya yang punya banyak pekerjaan di situ, bisa jadi langsung ke inkubator bisnisnya. Banyak di sini dosen-dosennya yang punya itu. Oke. Jadi tinggal nanti itu tadi Ibu bilang potensi di daerahnya apa, mau dikembangkan apa, nanti diarahkan di situ, bisa jadi skripsi tuh selain mendapatkan uang pasti. Ya, oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Pak Gupta tadi mau menambahkan Pak Gupta? Iya, tadi kalau untuk Scrum Master tadi penelitiannya ada di Pak Bambang. Kemarin juga saya ngikut juga di penelitian Pak Bambang. Dan mungkin kalau mau belajar startup, marketing dan sebagainya itu ke Pak Reja. Ini Pak Reja lagi banyak bikin model-model startup ya yang sudah bisa berjalan lah menghasilkan gitu. Oke, kira-kira gitu. Tadi saya ngeliat juga sih dia punya Pak Bambang untuk Agile Scrum-nya tadi. Makanya pengen nanya aja tadi itu. Oke. Juga. Dikit ya. Saya baru muncul nih. Iya, masih pegel soal. Kalau masalah project manager atau beberapa studi kasus ya, Bayu ya tadi ya yang nanya ya. Iya Pak. Oh, saya kira provider nih Bayu. Project manager itu role ya, teman-teman ya. Role itu apa ya? Peran ya. Jadi perannya dalam satu kelompok itu macam-macam. Dan nanti bakal dipelajari juga. Kalau yang benar-benar ketemu begituan ya, itu biasanya kalau nggak di ADPL ya, rancangan-rancangan itu, terus ada IMK juga, mata kuliah formalnya ya, itu juga wajib. Terus kalau student club, itu ada UI UX, itu juga kita tiap minggu ya kalau nggak salah ya, Pak Anton ya,
tiap minggu atau beberapa minggu sekali itu ada pertemuannya. Mungkin sedikit banyak bahas di situ juga gitu. Pak Anton aja baru ngajar tadi ya, Pak Anton ya, siang ya? Iya, saya ngajar di Study Club Robotics sama Study Club Web. Web tuh ada 2 Pak Anton. Jadi ada yang formal, ada yang informal juga. Sama ini buat teman-teman juga, jangan malu, jangan jangan kaku lah. Karena banyak forum-forum di Facebook, di Git, di mana lagi, Reddit ya. Ya walaupun beberapa di di blog dan lain-lain kadang punya studi kasus atau hal-hal yang tidak terduga yang tidak ada di Google secara umum ibaratnya gitu. Terus juga masalah freelance tadi ada dibahas. Ya banyak sih freelance apalagi sekarang ya banyak project lepas lah ibaratnya gitu. Ya, Mungkin jadi itu sih saya nambahin Pak Tambang, mungkin kita perlu itu mendata supaya nanti kegiatan-kegiatan mahasiswa kita itu kalau yang ikut misalnya ikut kegiatan A ke B ke C itu harus ada datanya. Minimal diakui dari kementerian sekarang ini kan ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini tapi di kementeriannya tidak diakui, tidak nambah untuk akreditasi. Karena ini balik-balikan ke akreditasi. Jadi kita harus mendata dulu yang stakeholder atau mitra untuk yang tempat mahasiswa kita magang tersebut ya, supaya itu karena sekarang kan sudah didata semua tuh yang magang-magang itu tempatnya supaya nanti bisa jadi untuk kerjasama program studi seperti itu ya. Ya oke. Lanjut Pak Bambang. Ya mungkin itu aja sih, makanya tadi saya suruh googling nama saya, atau ya jangan saya aja, yang lain juga di googling gitu ya, supaya bisa tahu. Kadang anak-anak nih kadang ngetes juga 2020 tuh kayaknya yang tahun-tahun awal tuh suka dia nanya tapi kayak jebak gitu, gimana sih ini teman-temannya Faiza tuh udah pinter-pinter tapi sok-sok nanya gitu. Terus kalau misalnya kita benar ya alhamdulillah, tapi kalau salah wah berarti ini bapaknya slip atau skip. Iya, makanya portofolio penting ya. Ya ini juga bagi yang dari TKJ atau multimedia udah paham lah, tapi yang umum atau baru masuk atau modal nekat tadi ya, siapa tadi itu kayaknya nggak cuma nekat, nanti portofolio juga harus dinekati lagi. Mungkin itu Bu Indah ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Muhammad Lutfi Nur Ramadan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Nur Ramadan. Saya ingin bertanya, kan dari peminatan itu ada 4 tuh, ada manajemen gaming modeling ya, terus ada AI, sama jaringan komputer, keamanan komputer, sama RPL. Nah, itu kira-kira 4 itu ada relasinya nggak sih? Terus sama yang untuk yang MGM ini, dia bedanya sama RPL apa? Kan sama-sama bikin aplikasi ya, selain modeling gamenya. Itu aja, terima kasih. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, tentu satu dengan yang lainnya ada keterkaitan ya, tapi tidak banyak. Begitu, makanya kemudian kita pisahkan menjadi 4 peminatan itu tadi, konsentrasi itu tadi. Nanti ada pemetaannya ya, kita sampaikan pemetaan peminatan itu dan mata kuliah yang berkaitan apa saja. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya coba tambahin ya, kira-kira hubungan-hubungan dari AI aja nih, contoh AI. Jadi ketika Bapak Ibu dosen di sini merancang kurikulum itu sebenarnya tidak sebegitunya comot-comot perkuliahan, tapi sebenarnya ya diramu sedemikian rupa sehingga satu sama lain perkuliahan itu akan saling melengkapi. Nah ini kita bisa lihat dalam AI ya. Kalau kita lihat dalam AI, paling atas di dalam
penggunaan AI ini adalah bidang-bidang yang memanfaatkannya. Di sini kita bisa lihat keterkaitan AI dengan bidang lainnya. Di bawah, kalau paling dasar untuk raw data, kita bisa lihat bahwa AI ini bisa dapat dari internet, dari sensor, dari IoT, terus juga naik lagi ke atas diolah dalam big data, naik lagi ke atas ya disimpan ya dalam bentuk ya di store lah ya dalam storage. Kemudian semua itu tentu saja perlu yang namanya computing resource lah, server ya jaringan segala macam. Nah ini kemudian naik di atasnya, kalau semuanya masih manually tentu saja itu juga nggak mungkin. Sekarang semua apa-apa sudah dalam bentuk cloud. Nah ini bisa kita masukkan dalam model computing power. Ini di-combine, ya ini masuk dalam elemen dari AI, di-combine, ada algoritmanya, baru nanti kita mau arahkan ke teknik AI untuk apa? Untuk vision kah, untuk speech processing kah, untuk NLP. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa building block dari mata kuliah AI ataupun kita lihat arah pemanfaatannya AI, di situ kita bisa tahu bahwa ternyata di bawahnya ini ada banyak sekali mata kuliah yang harus dikuasai atau yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi insya Allah tidak ada kuliah yang sia-sia lah di informatika ya. Saya dulu juga waktu zaman masih kuliah seperti Anda sering menanyakan ngapain saya ngambil metode numerik gitu, ngapain saya ngambil matematika diskrit gitu. Ternyata seiring dengan waktu saya jadi dosen, saya jadi praktisi profesional di beberapa perusahaan misalkan, akhirnya oh ternyata metode numerik itu dipakai di sini gitu. Kemudian oh ternyata algoritma Dijkstra ketika kita belajar di matematika diskrit itu dipakai di routing misalkan di OSPF. Nah itu mungkin pada saat Anda belajar atau pada saat Anda berada di kelas Anda tidak sadar atau belum sampai mengetahui hubungan-hubungan perkuliahan itu. Tapi saya punya keyakinan suatu saat nanti ketika Anda sudah mulai kerja atau Anda sudah berhubungan dengan dunia profesional, kaitan-kaitan antara mata kuliah yang ada yang disusun oleh prodi informatika ini nanti akan terlihat bahwa satu sama lain itu akan mendukung. Jadi sekali lagi ini juga motivasi buat adik-adik yang baru bergabung, jangan memandang remeh satu mata kuliah apapun, dan itu saya yakin semua itu punya keterkaitan satu sama lain. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya mungkin Muhammad Nurul Lutfi masih ada yang ingin tanyakan? Sudah, ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan. Ada yang ingin bertanya tadi, sepertinya ada yang raise hand. Di chatting ada tuh Mbak Faiza. Oh iya. Untuk tentang Linux atau Debian, apakah masih digunakan atau tidak dalam di perkuliahan di prodi informatika ini? Mungkin Pak Gufta ya bisa jawab. Ya, halo, maaf. Ya Pak, pertanyaannya tentang Linux atau Debian, apakah masih digunakan atau tidak dalam perkuliahan di prodi informatika? Kalau untuk saya yang kemarin sebelumnya ngajar di sistem operasi open source, ya masih dipakai, tapi itu sudah sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu sudah ya, sudah 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin kita akan beralih lagi dari Debian gitu ya. Tapi yang paling jelas ya kayak Ubuntu juga masih dipakai ya. Kalau di di mata kuliah ya, untuk Ubuntu, terus apalagi ya, itu aja sih yang biasanya yang dibahas di dalam mata kuliah sistem operasi open source. Tetapi di saat ini untuk mata kuliah sistem operasi ya, setahu saya itu global, jadi nggak mengarah ke spesifik kepada satu
produk saja ya, tapi secara dasar dan secara basic seluruhannya kita bahas. Termasuk di macOS itu juga saya bahas juga di sistem operasi. Nah, cuman untuk di semester atau tahun ini mungkin saya belum mengajar sistem operasi. Kira-kira begitu. Tambahan? Ya, silakan Pak. Tambahannya gini, selain diajarkan katakanlah secara general tadi di Pak Gupta ya, untuk Linux-nya itu. Nah, di robotik itu kalau kita menggunakan katakanlah Raspberry Pi yang ukurannya cuma tadi seperti kartu mahasiswa Anda itu masih menggunakan sistem operasi Linux. Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan itu, kita masih punya dasar Linux-nya itu nanti dipakai gitu, dipergunakan di situ. Ya, jadi belajar Linux-nya tetap ada dan nanti juga bisa dipakai. Salah satunya di robotik. Kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Syamsir. Apakah data science ada di informatika? Sepertinya ada kok. Mungkin bisa dijawab, Pak. Ada di mata kuliah pilihan nanti ya, teman-teman. Yang nanti pengajarnya Pak Arda tadi ya, dengan Pak Hafil. Pak Arda sama Pak Hafil yang ngajar. Pak Gusta tadi ingin menambahkan? Tidak, sudah cukup. Oke. Oh, bentar. Untuk data science-nya. Data science pasti ada. Kita kan belajar tuh matematikanya semua ya. Jadi nanti di data science itu kan kita ngolahi data nih, ceritanya informatika itu kan memang bicara di data ya. Tingkatan dari informasi toh. Ilmu yang mempelajari informasi itu namanya informatika. Jadi pasti ngomongnya data. Nah, di data itu kan ada data warehouse, data mining, data semua kita simpan. Nanti bagaimana cara menyimpan, cara memanggil, nah pasti ada data science-nya, pasti ada belajar. Tapi ya itu tadi jarang ada yang ngambil data simulasi gitu ya, statistik. Yang itu, nah itu tuh kan awal-awal dari cara menghitungnya di statistik itu. Dosen kita ada juga itu yang spesialis memang statistik banyak. Pak Herman tuh juga fisika ya, tapi ngajar statistik sering. Pak Fahrul, Dr. Fahrul itu ya pastilah ya, yang nggak bisa juga kita bikin SPK ya, kalau misalnya algoritmanya nggak jalan gitu nggak bisa. Jadi ya, pasti itu dapat matematikanya. Ya semoga kalian menyenangi nanti banyak yang ngajar. Baik, terima kasih Bu Ramadiani. Pak Awang mau menambahkan? Nggak, saya ingatkan Mbak Fazi aja, waktunya mungkin sudah mau habis, ini kita bergabung ke ini lagi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir deh Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Apakah ada minimal spek laptop PC yang digunakan untuk menjalankan program-program perkuliahan informatika? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu dosen. Pertanyaan terakhir. Ada itu. Kalau bisa punya laptop gaming better ya. Jadi kalau Anda punya kelebihan rezeki, terus bisa beli laptop gaming, at least untuk jangka panjang dan juga untuk bersimulasi dengan banyak hal itu akan jauh lebih fleksibel dan juga endurance-nya juga lebih baik. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau invest, kebetulan punya kelebihan uang lah, karena saya tahu laptop gaming ini nggak murah, tapi PC atau laptop gaming ini tentu saja tidak akan memberikan kinerja yang buruk buat Anda. Ini juga akan membantu Anda dalam mengikuti kuliah ataupun mengerjakan tugas-tugas. Rata-rata dosen-dosen kita juga banyak yang gunakan laptop gaming buat membantu pekerjaannya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau memang ada yang berkelebihan rezeki, kemudian ingin berinvest, saya sih menyarankan laptop gaming, apapun lah mereknya, itu akan membuat Anda jauh lebih punya alat yang bisa membantu dalam mengerjakan tugas maupun berkuliah. Baik, Pak Dedi, Kalau terima kasih. saya ini ya, berapa kalau nambahin, yang penting internetnya stabil gitu ya. Laptopnya bagus, internetnya nanti
up and down kadang kan gitu loh alasannya mahasiswa itu terlambat hadir atau apa karena biasanya tuh ya kalau listrik padam ya mama gimana mau listrik padam ya, yang penting internetnya stabil ada pulsa Traffic, kalian Bu. itu. Traffic juga namanya. Ya, bukan traffic Ya, jam tapi katanya juga harus ada, katanya ada gratis traffic pulsa itu bandwidth. ada tuh masih dapat. Ya betul Pak. Ya, Kalau nanti jangan sudah nanti tidak alasannya. kalau sudah tidak pandemik lagi mungkin nanti pulsa nggak akan ada lagi, tapi bisa dipergunakan di kampus lah ya. Kampus tuh banyak ada hotspot gitu yang bisa digunakan oleh mahasiswa juga gitu. Insya Allah Ini mahasiswa masih di daerah masing-masing atau ada di Samarinda nih? ada daerah Ini masing-masing sudah juga, Bu. masing-masing juga kan ya. Ya nanti kan kalau sudah tidak pandemi, kalau sudah tidak Iya pandemi. ya, ngarep ya Pak ya, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda. Ada Bu, pajak udah Bu, sudah menurun. Ini Ada ya? ada. Alhamdulillah. Cuma tinggal 6 kota aja di Indonesia yang harus diperbaiki. Iya. Ya sudah. Oke, Mbak Faiza. Baik, saya mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktu yang sudah mencukupi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada saat hari ini, pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Indah yang sebagai Kepala Prodi Program Studi Informatika yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih, Bu. Kepada teman-teman peserta, silahkan kembali ke main Zoom ya. Zoom yang tadi pagi, di awal pagi tadi, pakai link yang itu, pakai link yang tadi pagi. Ya. Jadi ini keluar dulu dari sini, live, kemudian masuk lagi Zoom dengan link yang tadi pagi. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih.